Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Nizar Al-Ghafari bersama anggota kelompok yang lainnya, Daniel Syarif Kurniawan, Magreza Aguila Ramadan, dan Ridwan Gusti Sadewo. Kami akan mempresentasikan tentang rumah makan nasi goreng modern yang akan dilanjutkan oleh Magreza. Latar belakang bisnis nasi goreng ini di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak berbagai macam kuliner makanan dan minuman yang terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan banyak bergantung pada keterampilan-keterampilan yang mendasar pada orang Indonesia yang adanya gagasan-gagasan pemikiran yang unik untuk menciptakan kuliner makanan dan minuman yang baru. Dan tidak terlepas juga dari sebuah kebudayaan nenek moyang yang membuat makanan dan minuman tradisional. Dari banyaknya makanan-makanan kuliner yang ada, nasi merupakan makanan yang banyak diminati dan disukai kebanyakan masyarakat Indonesia. Karena nasi sudah merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Nasi goreng sebenarnya muncul dari beberapa sifat dalam kebudayaan Tionghoa yang tidak suka mencicipi makanan dingin dan juga membuang sisa makanan beberapa hari sebelumnya. Maka dari itu nasi yang dingin itu kemudian digoreng untuk dihidangkan kembali di meja makan. Ada berbagai macam resep nasi goreng, tapi unsur utamanya adalah nasi, minyak goreng, kecap manis. Selain itu banyak tambahan lainnya yang dapat dimasukkan, mulai dari sayuran, daging, sampai sambal, saus, kerupuk, dan telur goreng. Nasi goreng adalah sebuah makanan berupa nasi yang digoreng dan diaduk dalam minyak goreng atau margarin. Biasanya ditambah kecap manis, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, dan bumbu-bumbu lainnya, seperti telur, ayam, dan kerupuk. Masakan nasional Indonesia ini tidak mengenal batasan kelas sosial. Usaha ini dipilih karena prospek usaha nasi goreng ini menjadi makanan favorit bagi penduduk Indonesia. Dan tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri pun menyukai makanan ini. Dan sekarang ini cukup menjanjikan. Hanya dengan teknologi dan peralatan yang sederhana dan seseorang pun dapat melakukannya. Tujuan dari usaha ini kami dirikan dengan tujuan sebagai upaya untuk menanamkan kecintaan kepada masyarakat terhadap masakan khas Nusantara. Di tengah gelombang masuknya makanan fast food yang sekarang ini baru gencar merajai restoran-restoran di Indonesia. Kami juga menyuguhkan nasi goreng yang lain daripada yang lain. Nasi goreng ini tidak hanya memiliki tampilan yang menarik, namun juga rasa yang luar biasa. Kami mengembangkan usaha nasi goreng ini karena sebagian besar dari masyarakat sangat menyukai nasi goreng, terutama anak-anak, karena rasanya yang enak dan nikmat. Nasi goreng ini memiliki beraneka ragam varian, sehingga konsumen dapat memilih varian nasi goreng yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, nasi goreng ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi nasi goreng ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Nasi goreng dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Nasi goreng akan lebih enak apabila dimakan pada malam hari. Dengan alasan dan landasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha nasi goreng. Dan usaha kami tersebut kami beri nama atas kesempatan bersama, yaitu Rumah Makan Nasi Goreng. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli nasi goreng dengan perasaan cinta kasih akan kenikmatan rasanya. Oke. Produk yang kami kembangkan yaitu adalah rumah makan. Yang akan kami bangun adalah rumah makan yang berfokus pada menu nasi goreng dengan sedikit perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan rumah makan lainnya, yaitu untuk memesan menunya bisa melalui sebuah monitor yang berada di pintu masuk dan menampilkan semua menu yang tersedia, dan pelanggan bisa memilih menu di sana serta melihat meja mana yang kosong. Perbedaan inilah yang akan menjadi kelebihan kami, mengingat rumah makan yang memberikan pengalaman seperti ini masih sangat jarang. Beberapa keunggulan dari rumah makan kami adalah sebagai berikut. Pertama, lebih praktis karena memesan makanan bisa melalui monitor layar sentuh. Lalu, mengurangi human error, terkesan lebih modern dan menarik dibanding rumah makan lainnya. Terakhir, sangat cocok untuk penggemar masakan nasi goreng karena rumah makan ini berfokus pada menu nasi goreng yang jenisnya ada bermacam-macam. Untuk pemasaran rumah makan ini, kami akan melakukan berbagai cara, yaitu menggunakan jaringan media sosial yang sekarang sudah banyak yang memakainya, melalui website-website internet dan juga YouTube serta TikTok. Terakhir, memasarkan melalui kerabat dan kenalan kami. Beberapa pesaing yang mungkin akan menyaingi rumah makan kami adalah rumah makan yang sudah lebih lama berdiri dan sudah mendapat banyak pelanggan.
Mereka juga bisa saja meniru konsep kami dan mendapat lebih banyak pelanggan. Lalu, rumah makan yang sudah menerapkan konsep yang lebih canggih juga bisa menyaingi kami seperti Pizza yang tidak memiliki pelayanan kasir. Lalu ada Genki Sushi dengan sistem pengantaran hidangan dan kereta api mini, atau kafe dengan pelayanan tanpa pelayan dan kasir serta terdapat sistem perintah suara saat memesan. Sebagai rumah makan yang menyediakan menu yang berfokus pada nasi goreng dan aneka menu minuman yang menggunakan teknologi pemesan otomatis sebagai bagian menariknya, maka target pasar yang kami tuju adalah sebagai berikut. Dari segmen geografis, wilayah penempatan rumah makan kami tentunya akan berada di tengah kota di mana banyak orang yang berkunjung dan sering mencari tempat untuk makan. Untuk waktu bukanya sendiri, kami akan membuka dari pagi sampai malam. Dari segmen demografis, rumah makan ini ditargetkan untuk semua kalangan dari remaja sampai dewasa dengan kelas sosial menengah ke atas. Lalu ada segmentasi psikografis, rumah makan ini ditargetkan untuk orang-orang yang sangat suka dengan nasi goreng serta mereka yang tidak mau ribet dalam memesan makanan. Berikutnya adalah model bisnis. Yang pertama adalah analisa produksi dan operasi. Ada beberapa tahap yang harus kami lakukan pada proses produksi dan operasi dari awal mulai bisnis, yaitu yang pertama menentukan tempat dan kemudian menyewanya untuk dijadikan rumah makan nasi goreng. Kedua, melakukan rekrut pegawai. Tiga, pelatihan pegawai. Keempat, melakukan pembelian alat dan bahan. Lalu berikutnya adalah kerjasama dengan programmer dan desainer sistem untuk pembuatan aplikasi kasir dan aplikasi menu digital. Lalu keenam, menentukan harga dari setiap menu. Kemudian melakukan kerjasama dengan GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Yang terakhir, melakukan pelayanan pada konsumen. Yang berikutnya ada FOD dan proses bisnis rumah makan nasi goreng. Dan saya akan menjelaskan proses bisnisnya. Yang pertama, konsumen masuk ke rumah makan, kemudian memilih makanan dan minuman di monitor yang tersedia, lalu mencetak data ordernya menjadi 2 rangkap. Setelah itu diserahkan kepada kasir, lalu kasir akan menyerahkan satu data order ke dapur, dan yang satu lagi di-scan, melakukan scan barcode data order. Setelah itu memberitahukan total harga pada konsumen. Setelah itu konsumen melakukan pembayaran. Jika pembayaran non-tunai, maka kasir akan mempersiapkan pembayaran tunai terlebih dahulu. Jika pembayarannya tunai, maka kasir akan langsung menerima uangnya, kemudian mencetak nota penjualan. Setelah mencetak nota, akan keluar nota penjualan 2 rangkap. Yang pertama, nota penjualan yang pertama diserahkan ke konsumen, yang kedua diarsipkan. Lalu data order yang tadi diserahkan ke dapur kan dilihat oleh dapur, kemudian Oki akan memasak orderan konsumen. Lalu jika konsumen makan di tempat, maka akan langsung diserahkan ke pelayan untuk disajikan. Tapi jika konsumen memilih untuk dibawa pulang, maka Oki akan membungkus pesannya terlebih dahulu. Setelah itu pelayan akan menyajikan pesannya pada konsumen. Berikutnya adalah model pendapatan. Yang pertama model investasi. Kami telah memperkirakan benda-benda yang dibutuhkan yang sekiranya akan membantu perusahaan ini beroperasi sekitar Rp24.383.000. Untuk modal bangunannya, kami menyewa tempat usaha selebar 10 kali 5 meter per tahun. Totalnya adalah Rp15 juta. Untuk modal operasionalnya, kami telah menganalisa dan memperkirakan harga-harganya hingga totalnya adalah Rp14.912.500 per bulannya. Lalu kami juga menghitung pendapatan per bulannya, yaitu rata-rata harga nasi goreng satu porsi sebesar Rp17.000. Lalu rata-rata harga satu gelas minuman yaitu Rp4.000. Lalu penjualan dalam satu hari kami perkirakan 30 porsi.
Dan hasilnya penjualan dalam 1 hari kami memperkirakan sekitar 630 ribuan. Lalu dalam 1 bulan kami juga memperkirakan penjualannya sebesar 18.900.000 rupiah. Untuk keuntungannya per bulan dengan rumus pendapatan dikurangi biaya operasional, yaitu keuntungannya mencapai 3.987.500 rupiah. Kami juga menganalisa payback period, di mana modal akan kembali dalam waktu 9,8 bulan atau sekitar 294 hari. Berikut merupakan diagram arsitektur e-bisnis yang kami terapkan. Arsitektur aplikasi bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan sebuah proses kerja yang terjadi di dalam perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses, dan aplikasi, serta hubungan antar satu sama lainnya. Arsitektur aplikasi perusahaan di atas menunjukkan berbagai peran yang dikerjakan oleh sistem bisnis dalam mendukung pelanggan, pemasok, mitra, dan karyawan perusahaan. Selanjutnya, ada desain interface. Di bawah ini merupakan tampilan desain menu yang kami sajikan pada layar monitor yang terdapat pada restoran kami. Di layar monitor disajikan 3 pilihan menu. Pada setiap menu terdapat tabel pilihan paket dari A sampai I. Di dalam paket tersebut terdapat tabel yang menunjukkan harga. Setelah itu, setelah pelanggan memilih pesanan pada tabel menu, kemudian jumlah pesanan dan total harga menu akan tampil pada tabel di bawah kanan. Setelah itu, setelah memilih menu, disajikan 3 pilihan. Untuk mereset menu, untuk membatalkan pesanan, dan menyetujui pesanan. Jika kehabisan stok pada menu, maka tampilan menu akan diberi tanda silang merah seperti gambar di bawah. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kami menerapkan bisnis rumah makan nasi goreng yang sedikit berbeda dari yang lainnya, khususnya di bagian pelayanan. Pelayanan modern yang kami terapkan yaitu memesan menunya bisa melalui sebuah monitor yang berada di pintu masuk dan menampilkan semua menu yang tersedia, dan pelanggan bisa memilih menu di sana serta melihat meja mana yang kosong. Dalam menerapkan bisnis ini, analisa yang telah dilakukan menunjukkan modal akan kembali sekitar 10 bulan setelah usaha ini mulai beroperasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.